Bapak Ibu sekalian yang telah sudi untuk hadir di siang ini dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu mempresentasikan tentang budaya positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sumaryanti, tentu Bapak Ibu sudah tahu semua. Saya CGP Angkatan 3 Kabupaten Pampat, tempat tugas di SD 005 Petapa Jaya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri, ya, melainkan satu sama lain saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama lain. Next. Nah, di sini kita semua tentu tahu siapa beliau. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau pernah mengatakan tentang budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu guru. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan tanaman padi tadi pasti tumbuhnya tidak akan sempurna. Bahkan tumbuh hanya sebentar, kemudian dia akan mati kalau dia tidak dipupuk, dirawat, dan segala macam. Disitulah peran kita sebagai guru. Kita harus bisa mendidik anak kita, memupuk, menuntun anak supaya terbentuk nanti seorang anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya eksplorasi konsep tentang budaya positif. Ada 6 di sini eksplorasi konsepnya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Selanjutnya arti disiplin, masih yang tadi, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita bahas masalah tentang perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan, yaitu tentang kegiatan kepalan tangan. Coba sekarang bayangkan Bapak Ibu ambil secari kertas, kemudian Bapak Ibu tulis tentang sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian lipat kertas itu, terus Ibu genggam. Nah, kemudian teman Ibu ingin membuka genggaman tadi. Dia ingin tahu apa isi genggaman tadi. Namun Ibu sendiri bagaimana Bapak Ibu? Apakah membiarkan tangan itu terbuka sehingga teman Ibu tahu apa isi dari tulisan tadi, atau tetap mempertahankan genggaman Bapak Ibu? Nah, itulah perubahan paradigma. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak akan bisa. Kita harus kuat memegang genggaman tadi supaya orang tidak akan tahu. Nah, next. Nah, disinilah dinamakan dengan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Baik, kita bahas dari stimulus respon. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu wajar ya Bapak Ibu ya. Maksudnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada anak yang mencuri makanan. Pasti kita udah terbayang itu adalah suatu keburukan, suatu kesalahan. Nah, padahal sebenarnya teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu dulu kenapa dia mencuri makanan. Ternyata dia mencuri makanan karena dia lapar.
tersebut memiliki tujuan. Dia bukan mencuri karena dia berbuat jahat, tidak, karena dia memenuhi kebutuhan dia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Padahal teori kontrolnya seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lingkaran budaya positif. Jadi, di sini kita awali yang paling tengah, paling dasar itu tentang peraturan kelas, ya. Setelah terbentuk peraturan kelas, nanti akan terbentuklah keyakinan kelas. Nanti akan saya bahas satu persatu. Setelah terbentuk keyakinan kelas, maka nanti akan muncullah lingkungan yang positif di kelas tersebut. Setelah lingkungan positif tersebut terbentuk di kelas, maka nanti akan membudaya positif itu akan ke seluruh sekolah. Akhirnya sekolah tersebut akan menjadi akan terbentuk budaya positif terhadap sekolah yang kita impikan selama ini. Next. Nah, yang pertama tadi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, selama ini Bapak Ibu di kelas membuatnya peraturan gitu ya. Nah, sekarang kita tidak diperkenankan menggunakan peraturan kelas. Yang boleh adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kenapa kok kita harus buat peraturan seperti itu? Tentu ada tujuannya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan ini biasanya bentuknya itu seperti sebuah hal yang menakutkan ya, peraturan gitu. Jadi kalau kita melanggar peraturan kita udah merasa takut sendiri. Makanya kita membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, kalau peraturan biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu seolah kayak kita yang terbayang-bayang kayak sebuah perintah. Bahkan kalau kita membacanya dengan nada yang keras, itu seolah sebuah apa ya? Sebuah kayak kita membaca seseorang yang sedang memerintahkan kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kasar. Nah, kecuali yang membacanya lembut, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi lebih baik itu dibuat sebagai bentuk keyakinan kelas, kita ubah menjadi tanggung jawab. Atau dilarang mengganggu orang lain. Nah, sekarang kita tidak boleh Bapak Ibu di kelas menggunakan peraturan memakai kata-kata dilarang, jangan, itu tidak boleh, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita rubah menjadi kalimat yang lebih enak untuk didengar, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kata-kata dilarang, kata-kata jangan itu dihilangkan. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, lebih baik kita membuat keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya kan berkomitmen bahwa 15 menit sebelum pembelajaran dimulai kita sudah berada di sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu peraturannya ya. Nah, kita rubah peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Sekarang bahkan di jalan-jalan banyak ya Bapak Ibu, tidak ada lagi kata-kata dilarang, tapi apa? Kalau narkoba biasanya apa Bapak Ibu? Investasi yes, ya. Narkoba no, ya. Itu lebih enak didengar. Bahkan di
Pak polisi sendiri kalau kita lihat di jalan tidak ada lagi dibilang harus menggunakan helm, tidak, atau dilarang ngebut-ngebut, tidak ada. Tapi sekarang udah ada tulisan tuh yang menarik ya. Pernah saya baca itu tulisan itu begini, rumah sakit jauh. Nah, ya kan Bapak Ibu pernah lihat seperti itu di pinggir-pinggir jalan. Nah itu artinya apa? Artinya kita jaga keselamatan kita, jangan ngebut, harus pakai helm karena rumah sakit itu jauh gitu. Lebih enak didengar daripada harus melihat tulisan yang harus memakai helm, taati peraturan, nah seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, nah itu lebih baik kita menggunakan keyakinan kelasnya, menghormati orang lain atau kesabaran, ya, budaya antri boleh juga seperti itu. Kemudian seperti sekarang ini masa pandemi Bapak Ibu, nah membuat peraturan menggunakan masker, nah lebih baik kita menggunakan keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan gitu. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, itu kan juga tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi kita rubah keyakinan kelasnya menjadi keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan tentang perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tadi sempat dibahas ya waktu jam istirahat. Hukuman itu bagaimana, sanksi itu bagaimana. Kalau kita dulu pengertiannya hukuman itu sama aja dengan sanksi gitu. Padahal itu tidak sama gitu. Nah, perbedaannya yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya dia membuat anak itu menjadi shock, menjadi kayak dendam gitu. Tapi kalau sanksi itu sesuatu memang harus terjadi gitu. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati, ya. Bapak Ibu sendirilah bayangkan waktu SD dulu nih dihukum oleh guru kelasnya, misalnya karena tidak mengerjakan PR, dipukul pakai penggaris misalnya. Itu kan menimbulkan sakit fisik ya, sakit hati ya. Nah, dan itu jangka waktu yang lama, bahkan sampai kita udah tua begini, kita masih ingat waktu kita dipukul pakai penggaris, masih ingat ya Bapak Ibu. Kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau sanksinya hanya sebentar aja waktunya. Begitu dia membuat kesalahan, dia dikasih sanksi, sudah itu udah selesai gitu. Tidak ada beban mental bagi dia sepanjang masa. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, karena dihukum tadi justru anak itu malah dia menjadi benci dengan kedisiplinan karena merasa tertekan. Nah, sedangkan kalau sanksi, anak menghargai disiplin. Anak akan lebih menghargai disiplin, ya, kalau menggunakan sanksi, karena sifatnya tidak memberatkan anak-anak. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan, ya. Kalau sanksi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi konsep diri yang baik. Pada hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut untuk dihukum, dia menyembunyikan kesalahan. Ya, bahkan dia berbohong dengan kesalahan itu. Nah, dengan sanksi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, pada hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu pasti kita semua sudah mengalami ketika ada yang salah, langsung kita marahin di situ, tentu anak merasa malu, merasa tidak dihargai. Nah, di sini coba saya ingin tahu bagaimana setelah saya terangkan tadi, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu untuk menjawab nih, kira-kira ini sanksi atau hukuman gitu ya. Misalkan tindakan guru memerintahkan kepada anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat gitu. Nah, ini sanksi atau hukuman Bapak Ibu? Sanksi. Ayo, ada yang sanksi. Lanjut nanti ya. Kemudian keduanya kita simpan dulu jawabannya, sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Oke, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, kita kunci dulu Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Sanksi. Ya, oke, kita kunci dulu jawabannya. Oke, next. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, oke ya. Nah, kenapa tadi dia menjawab sanksi nomor 1? Begini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi murid 100 kali menulis, kira-kira terbebani enggak itu? Terbebani Bu. Jadi kita tidak boleh. Itu namanya hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari lapangan basket. Seandainya dia mempunyai riwayat jantung atau dia punya penyakit yang dia tidak boleh untuk melakukan gerakan yang berlebih, kemudian anak pingsan dan segala macam, nah itu yang tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman Bapak Ibu karena dia sangat menyakiti fisik ya. Push up 15 kali. Bagaimana seandainya itu anak kelas 1 SD, apa dia sudah bisa push up? Seandainya bisa, apakah dia sanggup 15 kali push up? Gitu ya. Jadi itu merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu kan hanya menggantikan tugas, berarti kan ringan. Nah itu namanya sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu juga merupakan sanksi karena dia tidak memberatkan, karena dia hanya membersihkan tumpahan air tadi. Next. Nah selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, posisi kita ini ada 5. Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat orang merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Atau sebagai manajer? Nah Bapak Ibu, yang penghukum itu yang seperti apa? Yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi guru yang penghukum, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan menyalahkan. Seharusnya kamu itu nggak boleh terlambat, begini-begini segala macam. Nah, itu namanya membuat orang merasa bersalah. Akhirnya dia merasa dirinya salah karena dibilang seharusnya kamu tuh datang tepat waktu. Nah, atau ibu kecewa karena kamu hari ini dapat nilai 0 misalnya. Akhirnya anak ini merasa bersalah. Nah itu posisi kedua sebagai guru. Posisi ketiganya yaitu sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini saya contohkan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, seperti itu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, jadi anak murid kita perlukan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ya, apa peraturannya? Misalnya kita tanya ke anak gitu, anak melakukan kesalahan, kita tanya apa peraturannya. Artinya kita memantau anak tersebut, kita selalu melihat anak itu melakukan kesalahan gitu, selalu kita lihat. Nah yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Disinilah seharusnya peran kita sebagai guru, ya, sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi sebagai guru itu sifatnya menguatkan pribadi anak gitu, supaya anak tidak merasa kesalahan tadi terbebani ke dia, begitu dibawa pulang ke rumah masih terbebani, tidak seperti itu. Jadi posisi kita yang kita cari adalah sebagai guru itu sebagai manajer Bapak Ibu ya, tidak sebagai yang penghukum atau membuat orang merasa bersalah dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu usaha kita
sebagai guru untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula dan kembali ke kelompoknya dengan penguatan karakter yang lebih kuat ya. Ketika anak melakukan kesalahan, biasanya anak yang habis melakukan kesalahan nih kan, terus dia takut, minder atau gimana ya, pasti dia shock gitu. Nah, kita sebagai guru harus bisa ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan anak tadi ke posisinya seperti semula supaya dia kembali kayak dia tidak melakukan kesalahan gitu, supaya dia kembali lagi bangkit dan bisa berkumpul dengan teman-temannya, terus bisa bahkan dia lebih kuat karakternya gitu, bisa dia tuh kesalahan yang tadi itu tidak dianggap kesalahan gitu. Itu tugas kita, bagaimana membentuk tentang restitusi tadi. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi tadi bukan berarti anak salah terus kemudian dia dikenakan sanksi terus selesai, tidak, tapi berharap bahwa dengan kesalahan tadi anak tersebut bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan supaya kedepannya dia tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu memperbaiki hubungan ya. Jadi jangan sampai setelah melakukan kesalahan dia minder terus dia dikucilkan, itu tidak boleh. Justru dengan kesalahan itu bagaimana kita membuat anak tersebut supaya kita hubungannya semakin baik gitu. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, ditanya anaknya maunya seperti apa ketika dia melakukan kesalahan, misalnya tidak bawa masker, terus mau kamu apa nak? Ya, tentu anak itu berjanji bahwa besok dia tidak akan lalai lagi menggunakan masker gitu. Itu ya tawaran, itu bukan paksaan. Yang keempat cirinya yaitu restitusi, itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu tidak merasa kesalahan dia tuh menjadi sesuatu yang nanti kedepannya, oh besok aku diolok-olok nih sama teman-teman karena kemarin aku melakukan kesalahan. Tidak ya, kita kembalikan dia ke kelompoknya, kita kembalikan dia, hati dia tuh seperti semula lagi, seperti tidak melakukan kesalahan gitu. Nah Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi ya, namanya ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang menstabilkan identitas itu yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu, dan seterusnya. Nah, satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, ini penjabarannya. Ya, tadi yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu ya. Bapak Ibu juga buat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah seperti itu adalah tentang menstabilkan identitas. Next. Selanjutnya yaitu tentang validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya apa? Ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan, tapi kita rangkul dia, kita tanya dia, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu.
Kenapa kamu tidak melakukannya? Kalau orang Jawa itu namanya dilulu Bapak Ibu, gitu ya. Atau yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, itu ketika anak melakukan kesalahan. Atau apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini kejadiannya pada saat anak memukul begitu. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu pertanyaan supaya anak itu jangan langsung merasa dia disalahkan, tidak. Tapi kita tanya, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Next. Kemudian segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu lebih enak didengar oleh anak. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, pada aksi nyata kali ini, pada modul ini, saya membuat langkah-langkah aksi nyata tentang menyampaikan tentang segitiga restitusi tadi. Saya susun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang dilakukan, dan yang terakhir dukungan yang dibutuhkan. Nah, latar belakang saya yaitu kurangnya rasa peduli dengan lingkungan, tidak mandiri, dan kurangnya rasa tanggung jawab terjadi karena kebiasaan anak belajar di rumah tanpa pengawasan guru dan orang tua. Ketika kembali ke tatap muka anak-anak di sekolah, mereka sudah lupa apa arti tanggung jawab, ya, seperti itu. Maka mereka malah cenderung bermain di kelas karena dia sudah lama belajar daring, tidak lagi mengenal tentang bagaimana tanggung jawab, peduli, dan segala macam. Nah, bahkan dikasih tugas oleh guru pun terlihat kesannya lebih cuek gitu, lebih tidak memperhatikan karena sudah terbiasa enak di rumah seperti itu. Next. Nah, tujuan saya yaitu siswa dapat menerapkan budaya positif, diantaranya bertanggung jawab, peduli dengan lingkungan, mandiri, dan saling menghormati. Nah, tolok ukurnya ada peningkatan dalam tanggung jawab dan kemandirian. Kemudian ada terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian dapat menerapkan budaya positif, diantaranya tanggung jawab, peduli, serta mandiri, dan saling menghormati. Nah, Bapak Ibu, di sini lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang saya lakukan ya. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rancangan penerapan budaya positif, ya. Next. Kemudian yang kedua, saya mensosialisasikan dengan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian kepala sekolah dan ketua kelas menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian membuat dan menempelkan poster keyakinan kelas. Dan inilah hasil dari keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas bersama, ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di kelas saya, ya. Seperti inilah keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Yang pertama tentang tanggung jawab, yaitu mengembalikan buku di sudut baca setelah selesai membaca. Yang kedua, mematuhi aturan pelaksanaan protokol kesehatan. Terus menjaga kebersihan, menyiram bunga sesuai jadwalnya. Itu tentang tanggung jawab. Nah, untuk mandiri, ini saya contohkan, mengerjakan tugas tanpa bantuan teman, ya, tidak mencontek, itu juga termasuk mandiri. Atau membuat mading atau majalah dinding dengan atau prakarya boleh juga Bapak Ibu, itu kan juga merupakan tugas mandiri. Kemudian peduli dengan lingkungan. Nah, ini banyak sekali contohnya. Ini saya ambil dua yang disepakati di kelas, yaitu menyapu kelas dan
teras kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang terakhir saling menghormati, yaitu mendengarkan saat guru menerangkan. Ya, jadi anak-anak tertib. Jadi guru yang berhasil adalah guru yang bisa menguasai kelas. Ketika guru menerangkan, itu anak-anaknya diam mendengarkan. Tapi pada saat kita menerangkan, anak-anak sana cerita, ribut segala macam, berarti artinya guru tersebut belum bisa menguasai kelas. Kalau kita cerita, anak cerita, lantas siapa yang menjadi pendengarnya? Makanya sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membuat keyakinan kelas dulu, harus meyakinkan ke anak-anak pentingnya untuk mendengarkan orang yang sedang berbicara. Itu nanti bisa terbentuk di rumah juga, ketika orang tuanya sedang menasihati, itu juga harus mendengarkan. Tapi kalau di kelas, dia guru cerita, ceramah, dia juga cerita, berarti di rumah juga seperti itu karakternya. Ketika dinasihati orang tua, dia membantah, seperti itu barangkali ya. Nah, atau saling menghormati, yaitu budaya antri bisa juga. Jadi kita mendahulukan yang antrian lebih dahulu. Sebelum masuk kelas, kita kan berbaris dulu. Nah, yang masuk duluan tentu yang barisan paling depan, seperti itu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu saya sajikan dokumentasinya penerapan budaya positif di kelas. Yang pertama tadi tentang tanggung jawab. Nah, pada gambar yang pertama itu selesai anak-anak membaca, kemudian mereka mengembalikan lagi bacaan tersebut ke sudut baca dengan rapi. Kemudian yang di sebelahnya anak-anak membuang sampah pada tempatnya, itu bentuk tanggung jawab. Kedua, nah kepedulian dengan lingkungannya. Nah, tadi keyakinan kelasnya yaitu menyapu kelas dan teras kelas, kemudian menyiram bunga, ya itu. Next. Nah, bentuk kemandiriannya yaitu anak-anak mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek, tanpa bantuan teman, gitu ya, dia percaya diri. Next. Kemudian saling menghormati. Nah, di sini ketika guru menerangkan atau menjelaskan, ya, jadi anak-anak itu mereka mendengarkan, ya, mereka mendengarkan sehingga tahu apa yang disampaikan oleh guru. Next. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama orang tua. Nah, kenapa? Karena orang tua itu sebagai sumber utama dalam pembentukan karakter murid, ya. Dari rumahlah karakter anak itu dibentuk, ya. Kita di sekolah tinggal memupuknya, begitu Bapak Ibu. Kemudian keluarga, nah, sebagai pusat utama dalam pembentukan kemandirian murid. Kemudian yang ketiga, hubungannya itu kepala sekolah, karena beliaulah kepala sekolah itu yang memberikan izin dalam melakukan aksi nyata saya dan memberikan motivasi. Kemudian rekan sejawat, yaitu saya anggap sebagai tempat untuk berkolaborasi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang terakhir murid, sudah pasti ya, murid sebagai subjek penerapan budaya positif. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi, ya, yang saya lakukan di kelas. Jadi pada saat itu ada anak yang piket, tetapi dia tidak melaksanakan piket sehingga kelihatan sampah berserak. Dan ada juga yang tidak pakai masker, ya, terlihat di situ ada satu orang yang tidak memakai masker. Kebetulan dia juga yang piket, tapi dia tidak melaksanakan piket sehingga kelasnya kelihatan kotor dan dia juga tidak menggunakan masker. Next. Nah, tindakan yang saya lakukan yaitu memanggil anak tersebut, ya. Nadira, silakan maju ke depan, Nak. Iya, silakan duduk, Nadira. Selamat pagi, Nadira. Selamat pagi, Bu. Iya. Nadira, hari ini bukannya piket? Iya, Bu. Tapi Ibu lihat kayaknya masih banyak tuh sampah berserakan di kelas. Maaf, Bu, tadi Nadira datang terlambat jadi tidak sempat membersihkan kelas. Nah, gitu. Nah, selain tidak piket, kayaknya Nadira hari ini nggak pakai masker tuh. Kenapa? Maaf, Bu, tadi terburu-buru jadi Nadira lupa memakai masker. Oh gitu. Tapi Nadira tahu kan keyakinan sekolah, keyakinan
memakai masker dan tidak melaksanakan piket? Ya Bu, Nadira tahu. Jika tidak melaksanakan piket, maka nanti sepulang sekolah harus membersihkan kelas terlebih dahulu, dan jika tidak memakai masker, maka harus mengambil tempat duduk paling belakang. Oke, Nadira sanggup melakukannya? Insya Allah sanggup. Oke, Ibu senang sekali mendengarnya. Ternyata Nadira mau bertanggung jawab atas kesalahan yang Nadira lakukan ya. Oke, sekarang Nadira boleh mengambil tempat duduk di belakang. Tapi jangan lupa nanti setelah pulang sekolah Nadira bersihkan dulu kelasnya ya. Baik Bu. Ketika anak itu dipanggil, saya tanya anak tersebut kenapa tidak piket. Ternyata alasannya adalah dia terlambat. Dia terlambat datang ke sekolah. Nah, terus saya tanya lagi kenapa dia tidak menggunakan masker. Dia buru-buru karena terlambat tadi, buru-buru jadi dia tidak sempat menggunakan masker. Nah, karena udah dibentuk keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu bahwa menjaga kebersihan, kemudian menggunakan masker, tapi dilanggar oleh anak tersebut, maka kita kenakan sanksi. Jangan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, saya kenakan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Nah, mereka sudah sepakat sebelumnya bahwa jika tidak melaksanakan piket, maka pulang sekolah dia harus membersihkan kelas terlebih dahulu. Nah, kebetulan dia juga tidak memakai masker. Nah, sanksinya apa? Sanksinya di kelas tersebut ya, di kelas saya yang tidak memakai masker, maka dia ditempatkan duduknya paling belakang gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan kawannya yang memakai masker gitu. Nah, itu. Jadi kita kasih sanksi, bukan hukuman ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, demikian tadilah penyampaian dari saya. Dan terakhir tentang refleksi budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 005 Petapan Jaya membuat peserta didik tahu tentang makna tanggung jawab, mandiri, peduli dengan lingkungan, serta bagaimana sikap saling menghormati terhadap sesama. Yang kedua, dengan menggunakan segitiga restitusi, siswa mampu menyadari kesalahannya sendiri dan siap untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, keyakinan kelas yang dilanggar, maka siswa siap untuk menjalankan konsekuensinya atau sanksinya. Yang terakhir, dengan meyakini kesepakatan kelas, kesalahan yang telah dibuat akan menjadi pelindung agar karakter positif siswa dapat terjaga dengan baik. Nah, Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya, presentasi dari saya. Sekiranya ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Riz. Saya tadi masih kurang paham tentang restitusi ya. Ya. Bisa diulang kembali nggak Bu apa itu restitusi? Oh ya, baik. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya juga nggak tahu tuh apa sih restitusi. Saya tahu juga setelah saya mengikuti program guru penggerak. Ternyata jadi restitusi itu Ibu ya, usaha kita mengembalikan kondisi anak itu ke posisi semula ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa dia itu bersalah gitu. Kita kembalikan anak itu jati dirinya itu ke karakter sebelumnya dan bisa kembali ke kelompoknya lagi. Seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, sedikit ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini, jika ada yang kurang lengkap atau kurang sempurna, saya mohon maaf. Barangkali nanti di lain waktu bisa saya perbaiki kembali. Dan jika ada ilmu yang baru, nanti insya Allah akan saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu. Baik, demikian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Ya, baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada apa? Aurel.
enggak? Ada. Oke. Yang dekat rumah Aura siapa? Kemana dia deh? Nggak tahu. Oke. Nah, jadi begini anak-anak ya, yang mau ibu sampaikan untuk anak-anak semua. Ibu akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ya, sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu kesepakatan kelas. Ya, nah apa itu? Kenapa tidak peraturan kelas, Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, nah yang namanya peraturan kelas itu tidak boleh lagi ya. Yang ada adalah apa tadi nak? Keyakinan kelas. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi kalian nanti satu-satu apa akan ibu minta untuk memberikan usulan. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, misalnya nih, Pak Iko membuat kesepakatan kelasnya apa ya? Misalnya harus melaksanakan piket tepat waktu misalnya. Kemudian siapa? Jessica misalnya kesepakatan kelasnya dia ingin apa ya? Peduli dengan lingkungan, yaitu menyiram. Nah, terus yang lain lagi coba kira-kira pengennya seperti apa supaya apa Nana? Supaya kelas kita nanti akan terbentuk budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif berarti ya positif. Ya, semua kegiatan yang kita laksanakan di kelas ini yaitu tentang positif, bukan yang negatif. Nah, yang positif itu yang seperti apa? Yang positif itu adalah budaya positif yang itu adalah yang mengarah ke hal yang baik, ya, untuk kedepannya kita semua, terutama di kelas ini, ya, betul. Nah, jadi ibu minta nanti kalian untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing, ya. Satu anak mengirimkan satu kertas, ya. Kemudian nanti kita kumpulkan nih, ya. Kita tengok pendapatnya si Ibrahim misalnya. Oh, si Ibrahim pengennya dia mandiri, mengerjakan tugas sendiri, tidak boleh mencontek misalnya. Kemudian pendapatnya Alfa misalnya yang lain lagi, gitu ya. Nah, nanti kalian tuliskan di kertas selembar, ya. Tidak usah panjang-panjang, singkat aja. Kamu tulis, nah kamu maunya seperti apa di kelas kita ini, ya. Kemudian misalkan masalah kebersihan, ya, berarti itu masalah tanggung jawab. Nah, membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, itu hanya contoh, ya. Selebihnya anak-anak cari ide sendiri deh, cari ide sendiri. Kira-kira apa unek-uneknya, apa yang ada di pikiran kita untuk kemajuan di kelas ini. Nanti setelah kelas kita kuliah maju, ya, udah bagus, tanggung jawabnya bagus, disiplinnya bagus, kepedulian dengan lingkungannya bagus, ya, kemandiriannya bagus. Nah, nanti pasti kelas kita akan sudah bisa menerapkan budaya positif. Nah, nanti untuk kedepannya diharapkan kelas kita nanti akan menjadi contoh untuk kelas-kelas yang lain, ya, seperti itu yang Ibu harapkan. Paham anak-anak? Nah, kalau paham berarti bisa dimulai, ya, bisa dimulai. Keluarkan kertasnya, ya, nggak usah panjang-panjang, pendek aja nggak apa-apa. Kemudian anak-anak menuliskan kesepakatan kelasnya seperti apa, ya. Nah, nanti setelah sudah menulis dan dikumpulkan sama ibu, nanti kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Kita sepakati bersama. Setuju ya? Supaya apa tadi
dikasih nama, kemudian nanti boleh dikumpulkan ke ibu, ya. Oke, itu saja dulu anak-anak ya, silakan dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya menyempatkan datang ke sekolah pada hari ini. Sepertinya tidak ada bapak-bapak ya. Nggak apa-apa. Tapi lagi ada kesibukan sebagai ruangan. Ya. Jadi tujuan saya untuk mengundang Bapak Ibu yang pertama adalah ingin membicarakan masalah pendidikan anak kita untuk kedepannya. Kemarin sudah saya kasih tentang penilaian harian. Sekarang namanya penilaian harian, Bu. Kalau dulu kan bulanan. Nah, sekarang K13 ini namanya banyak berubah. Penilaian harian sudah saya kasih ke ibu-ibu semua ya hasilnya. Tanda tangan sudah ya, Bu ya. Iya, betul. Saya kalau mengadakan ulangan, Bu, kalau bisa soal itu tidak terlalu sulit. Jadi anak tuh supaya nanti nilainya dapat 100 semua. Tapi kemarin ternyata masih ada lah 1-2 yang masih di bawah rata-rata, nggak apa-apa lah, masih di awal. Nah sebenarnya Bapak Ibu, saya kalau mengasih soal ulangan, itu soalnya tuh saya ambil dari LKS, tidak jauh-jauh dari situ. Contoh nih ya, ini misalkan di sini di tema 4 nanti pada saat ulangan itu, ini yang soal-soal ABC ini kan dikerjakan sama anak-anak. Terus saya bahas di kelas, setelah saya bahas saya kasih ulangan. Soalnya ini juga sebenarnya, cuma saya ganti dengan isian gitu. Kalau itu ABC, nanti di buku lama saya ganti dengan isian supaya apa? Supaya nanti tidak banyak tulisnya gitu. Karena waktunya kan juga dibagi 2 shift, jadi kan kalau banyak tulis tidak cukup waktunya. Seperti itu. Jadi semua soal itu ada di sini, termasuk yang kemarin. Tapi mungkin ya belum mungkin kurang kontrol barangkali ya, atau orang tua terlalu sibuk barangkali, jadi mungkin kurang mengontrol anak kita sehingga nilainya masih ada yang di bawah rata-rata. Tapi tidak apa-apa, saya menghargai usaha anak-anak yang artinya ada usaha untuk mengerjakan dan diisi itu saya sudah senang gitu. Berarti tidak ada usaha untuk mikir walaupun jawabannya itu pertanyaannya begini, jawabannya begini, udah nggak apa-apa, yang penting dia ada usaha gitu. Yang saya nggak senangnya itu cuma ditulis soalnya doang, nggak diisi. Berarti dia kan kayak apa ya, nggak tahu maunya gimana gitu. Diisi aja lah sembarang gitu. Insya Allah saya akan saya hargai, dan nanti pada saat mereka nilai rapor, insya Allah akan saya bantu. Gitu sebenarnya. Kalau saya gampang masalah nilai itu benar. Saya nggak mau anak nanti anjok nilainya karena murni itu aja, nggak mau. Tapi saya maunya sama-sama usaha gitu. Anak berusaha menjawab walaupun seadanya, akan saya hargai. Oh dia udah berusaha apa walaupun nggak bisa gitu ya. Walaupun dia menjawabnya salah, isi aja apa yang ada di pikiran kita. Pertanyaannya ini udah isi aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kosong. Karena kalau kosong, gimana saya mau bantu sedangkan anak sendiri itu nggak mau berusaha gitu. Ibarat anak belajar dari jatuh, dia aja nggak berusaha pengen tegak, pengen berdiri. Masa harus mengharapkan pertolongan orang, ayo tarik gitu kan nggak mungkin. Kalau bisa kan sama-sama dia pengen berdiri, karena dia udah sempoyongan mau berdiri nggak bisa, ayo saya bantu berdiri. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi penekanan saya ke ibu-ibu itu aja, pada saat nanti ada penilaian harian, tengok aja di buku ini, ada semua. Karena saya juga nggak mau ngambil soal dari yang lain-lain, nggak mau. Kalau saya mau bikin soal yang lebih sulit bisa. Sekarang ada soal K13 tuh ya, namanya soal hot. Itu soal itu harus tingkat tinggi, Bu. Pemahamannya harus tinggi. Nah, itu kalau saya kasih soal yang itu, belum tentu satu orang bisa menjawab soalnya. Tapi itu tuntutan. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Saya kasih soal yang murah, yang mudah, yang ada di LKS ini aja, supaya saya pengen anak-anak itu nilainya menjadi bagus. Karena untuk nanti kelulusan ibu-ibu ya, itu yang diambil itu rekap nilai rapor dari kelas 4, 5, 6. 3 kelas itu yang diambil nilainya, direkap. Itulah yang menentukan lulus tidak lulusnya nanti. Makanya kalau dari kelas 4 nilai dia
sudah hancur, dan nanti gimana ditambah dengan di kelas 5, ditambah di kelas 6 dibagi sekian apa mau dapat berapa dapatnya kan gitu. Kalian mereka sampai KKN itu. Makanya kalau bagi saya, ayo sama-sama kita membersamai buah hati kita di rumah bagaimana. Maaf ada yang belum bisa membaca-baca. Alhamdulillah kemarin udah saya ini ya, ada 4 orang di sini yang belum lancar membaca. Kemudian saya rekrut ya setiap hari apa ya, Jumat kalau nggak salah itu ada belajar membaca khusus yang 4 orang tadi. Karena nanti jangan sampai ibu-ibu lulus dari 005 masuk ke SMP pasti ditanya yang belum bisa baca dari SD mana kemarin. Nah kan yang kena 005 ditanya pula siapa orang tuanya. Nah bapak ibu juga nanti yang kena gitu. Makanya mumpung masih di kelas 4 yang belum lancar membaca memang sudah saya rekrut. Nah untuk di rumahnya ibu-ibu kasih aja bacaan apa gitu, berikan buku yang menarik bu, jangan buku-buku. Kalau anak-anak ini membaca buku pasti buku yang menarik yang mau dibaca. Kalau suruh bapak ibu suruh baca Al-Quran apa, saya yakin dia akan tertarik. Makanya ibu-ibu itu saya sediakan di belakang itu buku-buku bacaan, buku cerita, buku dongeng, buku sembarang ada itu bu. Mau resep masak pun ada di belakang. Ya benar. Saya sediakan mana yang selera sama anak-anak supaya mereka ada apa namanya itu, kemauan untuk membaca. Iya, dia kadang anak-anak tuh menengok judulnya udah tertarik. Oh, paling mudah misalnya seperti itu. Oh ini, dia udah tertarik. Apalagi ada gambar-gambarnya gitu. Nah, itu. Beli aja di toko buku. Banyak itu buku-buku cerita yang belum lancar ya, Bu ya. Yang sudah lancar tidak boleh, nggak apa-apa supaya memperlancar membaca dan menambah pengetahuan. Gitu. Nah untuk buku-buku saya sediakan di belakang. Anak-anak saya bebaskan mau pas istirahat ya, mereka daripada kemana-mana udah di kelas aja baca buku. Jadi hanya itu aja ibu-ibu penyampaian dari saya tentang pembelajaran kita untuk kedepannya tentang anak-anak kita. Mari kita sama-sama kita rangkul anak kita. Ayo mana yang sekiranya belum bisa, misalkan ini di bahasa udah pinter, di matematika belum. Ayo yang matematika berarti kita usahanya bagaimana. Apakah kita leskan, apakah kita didik sendiri di rumah, kita sendiri semuanya. Baik, ibu-ibu sampai di sini aja dari saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada ketua pembimbing yaitu Bu Ayu ya. Untuk ya, pokoknya saya serahkan mau pemilihan lagi, mau Bu Ayu lagi monggo, mau ganti juga silakan. Ya kalau saya pribadi sih yang sudah ada aja lah, biar ini kan udah tahu pengalaman gitu. Tapi kan setelah ibu-ibu kalau mau diganti ya monggo. Itu aja ibu ya, saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terlebih dulu sama-sama kita panjatkan ke daerah ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan ini saat ini masih dapat kesehatan yang luar biasa sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Sinuryanti, nama saya Adi, yang juga bertugas sebagai guru. Ibu Sinuryanti adalah merupakan salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Kampar yang tepatnya pada saat ini bertugas di SD 005 Petapan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dalam hal ini saya akan memberikan respon terkait dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Sri Nuryanti sebagai calon guru penggerak. Menurut saya
aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Nuryanti baik dalam kelas maupun di luar kelas sungguh sangat luar biasa dan bisa berjalan dengan semestinya dengan baik. Di antaranya yang dikeluhkan atau kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nuryanti adalah berkaitan dengan penerapan budaya positif. Di antaranya adalah tentang tanggung jawab siswa atau anak di kelas, kemudian kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan, kemudian bagaimana mengajarkan kepada anak didik atau siswa tentang sikap saling menghormati atau menghargai terhadap teman, guru maupun orang lain. Perlu juga kita sampaikan sedikit apa yang menjadi sasaran dalam budaya positif yang diterapkan oleh Ibu Nuryanti terhadap para siswa. Di antaranya tadi adalah sudah kami sebutkan adalah tanggung jawab di kelas. Tentu banyak tanggung jawab bagi siswa yang perlu dilakukan di kelas. Di antaranya guru atau Ibu Nuryanti telah membuat kepengurusan kelas. Tentu ada ketua kelas, bendahara kelas, sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian piket yang dilaksanakan oleh setiap hari dengan secara bergantian. Tentunya pengurus kelas, petugas piket juga punya tanggung jawab tersendiri. Pengurus kelas diantaranya seperti ketua kelas adalah menyiapkan kelas, memberikan aba-aba atau komando ketika ibu gurunya masuk untuk memberikan salam bersama. Kemudian bagi petugas piket yang telah dibentuk secara bergantian adalah bertugas membersihkan kelas, merapikan kelas, dan lain sebagainya. Dan juga harus disiplin, yakni datang lebih awal sebelum jam belajar, karena harus menyiapkan kelas supaya rapi, bersih, sehingga dapat nyaman dalam belajar. Dan juga kemandirian ya. Dalam kemandirian ini tentunya adalah banyak hal yang diberikan oleh Ibu Nuryanti, di antaranya pemberian tugas kepada siswa yang harus dikerjakan secara mandiri atau perorangan. Contohnya adalah PR, dan mungkin juga ada tugas-tugas yang lainnya. Kemudian sasaran lain adalah peduli atau kepedulian terhadap lingkungan ya. Lingkungan ini bisa dalam kelas, juga bisa di luar kelas. Apa yang dilakukan oleh Ibu Nuryanti bersama para siswa, yakni diantaranya ya, yang kami ketahui, yang kami ambil adalah gotong royong. Nah, gotong royong dikerjakan diantaranya adalah membersihkan halaman kelas ya, membuat penghijauan seperti menanam bunga diantaranya, agar lingkungan kelas yang diharapkan adalah dapat nyaman, dapat rindang, hijau, sehingga menambah kesegaran udara di area lingkungan kelas itu sendiri. Juga diajarkan ya, saling menghormati atau sikap saling menghormati, baik itu kepada teman sendiri, kepada guru, dan juga kepada orang lain. Nah, bagaimana yang diajarkan dalam menghormati kepada sama teman? Nah, diantaranya mungkin dalam kegiatan diskusi ada pendapat kawan-kawan lain, maka teman-teman itu mengenai tidak langsung menolak
pendapat kawan yang lain, tapi menerima walaupun ini ada perbedaan-perbedaan dalam pendapat itu sendiri. Namun pada akhirnya dari beberapa pendapat yang berbeda itu dapat dirangkum, ya, disatukan. Itulah diantaranya kegiatan selama ini yang dapat kami lihat, kami perhatikan yang dilakukan oleh Ibu Rianti terhadap kegiatan tersebut kepada para siswa-siswanya, dan juga tentunya menghormati terhadap guru. Seperti contoh yang kami lihat, setiap ada guru datang atau berpapasan, anak tersebut hormat dengan cara mengucapkan salam, assalamualaikum Pak Guru, dan seterusnya. Itu yang kami lihat, yang kami perhatikan. Kemudian terhadap orang lain begitu pula. Saya lihat ada orang yang mengantarkan anak sekolah lainnya. Anak-anak dari kelas tersebut, beberapa orang menyampaikan assalamualaikum Pak. Itu kiranya yang dapat kalian lihat selama ini, ya, yang dapat kami perhatikan selama ini. Itulah pendapat kami atau respon yang dapat kami berikan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh beliau, yaitu Ibu Rianti. Tentu harapan besar bagi kami teman sejawat, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan sukses, berhasil sampai pada akhirnya nantinya dapat menjadi guru teladan, dapat menjadi contoh bagi teman sejawat sendiri, bagi siswa, dan juga di luar kelas atau luar lingkungan sekolah adalah bagi orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Nah, demikian yang dapat kami berikan sebagai respon. Tentu ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.